Habis kondring tuh bisa. Ya. Ya. Coba kainan 2 menit. 2 menit 1 menit. Yang lain 1 menit. Nah kau mau berapa? Ya, dengarkan baik-baik. Ya. Sudah buka. Tulis tanggal. Tulis tanggal, Tulis tanggal. Hari, tahun, Mesti di tanggal berapa ini Ustaz? tanggal 2. Yang berapa? Tanggal itu. Eh. Ya, jangan. Bulan berapa? Pak, mau kok Bulan berapa? Hah? Bulan berapa? Agustus. Diam. Bulan 8. Apa itu? Sudah Agustus. September, Sudah Maret. Juni. Ya. Wa min ayatihi. Ya. Wa-nya wa dan artinya. Kalau dan berarti dia sudah pernah menyebutkan sebelumnya. Kan sebelumnya wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Oh, ya. Di keduanya wa min ayatihi dan di antara tanda-tandanya lagi. An khalaqakum adalah menciptakan kalian ya min anfusikum dari diri kalian itu azwaja. Apa itu azwaja? Istri. Pasangan. Azwajan. Pasang. Apa artinya azwaja? Bukan Istri. bukan istri. Kalau kamu artikan istri, kalau dia perempuan apa itu? Azwaja artinya pasang. Oke. Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilai supaya kamu itu tinggal di dalamnya. Tinggal di dalamnya. sudah tulis ini. Belum ayat ini. Tulis dulu deh. Supaya kamu tinggal di dalamnya. Litas kuno itu dari kata sakan, maskan, tempat tinggal. Tuhan ingin memberikan sinyal. Kenapa harus diciptakan pasangan? Karena orang tidak bisa hidup sendiri. Orang itu tidak bisa hidup sendiri. Saya mau bangun pesantren tapi sendiri, tidak bisa. Saya mau bangun pasar tapi sendiri, tidak bisa. Makanya Nabi Ibrahim ditemani Nabi Lut. Nabi Yusuf ditemani Bunyamin. Ada temannya semua. Nabi Muhammad ada para sahabat. Nabi Isa ada Hawariyun. Nabi Adam ada Nabi. Ada Hawa. Oke. Nabi Ismail ada Nabi Ishak. Nah, begitu. Semua ada teman. Tema ma'iyah namanya. Tema kebersamaan. Makanya Tuhan berkata bahwa di antara tanda kekuasaanku itu adalah terciptanya kalian itu ada pasangan. Kalau Ai mau bikin mobil, Ai tahu sendiri kelemahan mobil itu. Maka dia akan taruh supaya kelemahannya tidak muncul. Menciptakan sesuatu supaya kelemahannya tidak muncul. Sekarang Tuhan adalah menciptakan manusia. Tuhan tahu bagaimana itu manusia. Ternyata manusia tidak bisa hidup sendiri. Ada azwaj, ada pasangan. Karena manusia itu tercipta berpasang-pasang. Oke. Azwaja pasangan. Litaskunu agar kalian tenang. Berarti tanpa pasangan manusia tidak tenang. Apa tadi saya bilang? Otaknya manusia itu sakit. Obatnya adalah Menikah. Kata para ulama, manusia itu seperti fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu zahaba yadhhab, ini yadhhabu. Yadhhab.
Yadhabu dia bisa yadhaba, bisa yadhabu, bisa yadhab. Bisa apa? Kapan dia yadhab? Ternyata ketika dia diawali dengan sukun niswah namanya. Nun niswah namanya niswah. Lan. Orang kalau sudah masuk nun niswa, dia akan apa? Akan apa? Akan apa? Mana tahu? Akan apa kira-kira? Ayo coba. Akan tetap. Sukun itu artinya berhenti. Nun niswa, nun untuk menjadikan kata setelahnya berhenti. Manusia itu seperti fi'il mudhari, dia akan menjadi-jadi. Ada orang seperti itu, dia akan seperti itu. Ada orang ke sana, dia akan ke sana. Ada mall baru buka, dia masuki. Ada ajaran baru, dia masuki. Tapi ketika dia datang nun niswa, Dia berhenti. nun yang menandakan perempuan, dia akan tetap. Oke? Paham ya? Hah? Makanya penting Tuhan tahu kelemahan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Allah ciptakan pasangan. Allah ciptakan litaskunu ilaiha, agar kamu itu tenang di sana bersama perempuan itu. Tenang bersama perempuan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menciptakan kalian mawaddah, antara kalian mawaddatan wa rahmatan. Menciptakan mawaddah dan rahmah. Mawaddah dengan rahmah sama artinya, tapi Quran tidak salah-salahan meletakkan kalimat. Quran tidak pernah salah-salahan meletakkan kalimat. Itulah kenapa ayat pertama turun apa? Iqra. Tapi kenapa dia di akhir bukan di awal? Itu artinya Quran tidak salah-salahan. Kalau Al-Fatihah di awal, memang Al-Fatihah yang pantas di situ. Oke? Kenapa ada wa di sini? Tuhan tidak pernah meletakkan kalimat salah-salahan. Kenapa ada wa di sini? Memang wa pantas disimpan di situ. Oke? Mawaddatan artinya cinta. Mawaddah artinya cinta. Rahmah artinya cinta. Ada kaidah begini. Kalau Tuhan meletakkan dua kata yang sama, diletakkan dua-duanya berdampingan, itu artinya berbeda. Sama dalam arti tapi berbeda dalam makna. Contoh, dalam Al-Quran ada afuun, ghafurun, ada innallaha kana afuwan, afuwan, ada ghafura, afuwan innallaha kana afuwan ghafuran. Afuwan dengan ghafura artinya sama. Artinya Sama. afuwan memberi maaf. Maaf. Ghafuran memberi maaf. Kalau Tuhan meletakkan satu kalimat, dua kalimat yang sama dibarengkan, itu berarti boleh kita mengartikannya sama, tapi jangan memaknainya sama. Afwan ada arti lainnya. Ghafuran juga ada arti lainnya. Afwan memaafkan tapi menghilangkan jejak. Kamu menulis di atas kertas. Ini misalnya ditulis. Ini misalnya. Siapa nama Ai. Dihapus supaya tidak kelihatan ainya, pakai tinta juga. Dihapus. Ini namanya ghafura. Menghapus dosa tapi bekasnya masih ada. Oh, itu ghafur. Namanya ghafura. Oke. Tapi kalau afwan menghapus dosa memang begini, tidak kelihatan.
Memang bekasnya tidak ada. Bekasnya sampai bekasnya tidak ada, dan Allah punya sifat itu. Tapi kalau dikatakan, kalau dia disebut pisah, misalnya di ayat 1 dikatakan Allahu Ghafur, di ayat yang satu dikatakan Allahu Afu, itu berarti makna dan artinya sama. Tapi kalau dipisah, supaya kita punya sinyal bahwa kedua-duanya berbeda dalam makna walaupun sama dalam arti. Sama dengan mawaddah wa rahmah. Mawaddah artinya cinta, rahmah juga artinya cinta. Tidak dipisah, disatukan dalam satu kalimat. Artinya mawaddah dengan rahmah sama dalam arti tapi berbeda dalam makna. Kita lihat apa artinya mawaddah. Mawaddah itu cinta tapi ada karenanya. Ai cinta kepada Fatimah, tapi karena Fatimah itu cantik, makanya ai cinta kepada Zulaikha karena Zulaikha orang kaya. Kalau tidak kaya, ai tidak cinta. Maka cinta dalam bentuk mawaddah itu artinya cinta tapi ada karenanya. Saya mencintaimu karena kamu adalah orang cantik. Saya mencintaimu karena kamu orang keturunan baik-baik. Saya mencintaimu karena kamu adalah orang berharta, bapakmu pejabat, maka saya cinta. Namanya mawaddah. Rahmah, cinta menerima apa adanya Tanpa memandang karena. Tidak ada karenanya. Cinta memang betul-betul cinta. Saya mencintaimu, maksudnya cinta kepadamu. Saya mencintaimu memang karena cinta kepadamu. Maka nama Majnun Laila Majnun namanya Qais, Laila perempuannya. Itu Majnun ketika mencintai Laila, Qais ketika mencintai Laila dikatakan Majnun bi Laila. Qais gila gara-gara Laila perempuan itu. Ada orang sholat nih, sholat. Laila lagi lari dikejar sama Qais, lewat di depan orang sholat. Majnun Qais lewat juga di depan orang sholat. Dikasih berhenti. Kamu tidak lihat ya sholat di sini? Wallahi saya tidak lihat kau sholat di situ. Lihat kau sholat di situ. Karena saya mengejar siapa? Laila. Semua isi pikiranku, fokusku, otakku itu ke Laila. Sehingga saya tidak melihatmu sholat di situ. Lalu kenapa kamu masih memperhatikanku padahal kamu sedang menjalin cinta dengan Tuhanmu? Berarti cintaku kepada Laila lebih daripada cintamu kepada Tuhanmu. Harusnya kalau kau ibadah menjalin cinta dengan Tuhanmu, sampai ada yang lewat depanmu kamu tidak tahu. Itu namanya cinta rahmah. Tanpa apapun. Nah, Laila itu hitam ji, pendek ji, keriting. Tapi cinta yang didasari rahmah, tanpa itu tidak ada. Karena itu tidak ada. Pahami? Makanya rahmah. Kenapa Tuhan menyebutkan dua-duanya padahal dua-duanya sama? Supaya kita ada sinyal di otak kita. Oh, berarti sama dalam arti tapi beda dalam makna. Tuhan punya keinginan. Apa keinginannya? Mencintai dengan dasar mawaddah. Saya cinta karena kamu kaya. Saya cinta karena kamu keturunan baik-baik, karena bapakmu pejabat, karena kau banyak uang. Uang, harta, cantik, uang akan hilang, cantik akan berubah menjadi tua, jabatan akan runtuh. Kalau itu semua hilang, maka cinta akan hilang. Supaya cinta itu kepada azwaj, pasangan kita kekal, Tuhan menjadikan di dalam hati kita rahmah. Cinta tanpa karena. Karena kita kalau hanya cinta dengan dasar mawaddah, maka cinta kita tidak akan berlangsung lama. Hilang kecantikan, hilang cinta. Hilang harta, hilang cinta. Hilang jabatan, hilang cinta. Supaya cinta itu tidak hilang, maka Tuhan
tidak cuma meletakkan mawaddah, tapi juga mengikuti mawaddah itu dengan rahmah, supaya cinta kita itu sampai di masa tua, bahkan istri kita dalam keadaan tua kita akan masih cinta kepadanya. Namanya rahmah. Namanya rahmah. Berarti panjangnya hubungan kita dengan pasangan kita, kekalnya hubungan kita dengan pasangan kita, itu bukan karena kita cerdas, pintar dalam bermain cinta, tapi karena Tuhan meletakkan rahmah. Sehingga kita memandang sesuatu tidak tanpa karena. Oke? Kita mencintai seseorang itu tanpa karena. Makanya cinta kita menjadi kekal. Itulah kenapa Allah tidak hanya meletakkan mawaddah, tapi meletakkan rahmah. Rahmah itu cinta gara-gara kamu tidak punya apa-apa. Karena kalau kamu cinta hanya karena punya apa-apa, hilang apa-apa, kau berhenti mencinta. Tuhan tidak mau. Maka Tuhan meletakkan rahmah agar kau cinta, bahkan saat yang kamu cinta itu tidak punya apa? Tidak punya apa-apa. Coba lihat dalam hadis qudsi. Rasulullah bersabda, tidak bukan hadis qudsi. Rasul bersabda, tidak akan masuk surga, semua di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya, tapi dengan rahmat Tuhan. Artinya apa? Salat kita itu tidak membuat kita masuk surga. Puasa kita itu tidak membuat kita masuk surga. Kalau kau bandingkan dengan salatmu, dengan puasamu, dengan infakmu, dengan zakatmu, kamu mau bayar surga dengan itu, tidak cukup itu. Maka Allah mengatakan kamu masuk surga gara-gara rahmatku. Gara-gara kamu tidak punya apa-apa, justru itu kamu masuk surga. Berarti cinta yang paling tinggi adalah cinta ketika memandang orang itu justru tidak punya apa-apa. Dan itu cinta Allah kepada makhluknya, kepada kita semua. Karena Tuhan memasukkan kita ke dalam surga bukan karena amal kita. Karena kalau kita masuk surga karena amal, berarti Tuhan mencintai kita dasar mawaddah. Saya mencintaimu gara-gara kamu sholat. Saya mencintaimu gara-gara kamu puasa. Saya mencintaimu gara-gara kamu infak. Bukan itu sebab cintanya Tuhan kepada kita. Tapi Tuhan cinta kepada kita justru kita tidak punya apa-apa. Naik rahmah. Oke? Begitu. Inna fi dzalik, yang demikian itu la ayatin, betul-betul terdapat kekuasaan Allah liqaumin, bagi satu kaum, yatafakkarun, yang kaum itu bertafakkur. Kenapa harus bertafakkur? Hanya orang yang bertafakkur yang bisa memahami kenapa Tuhan meletakkan mawaddah dan rahmah. Makanya kita kalau berdoa itu Allahumma ja'al bainakuma, Allahumma menikah apa kita bilang? Apa? Kita bilang Apa? semoga kamu Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada lagi doanya itu, semoga kalian sakinah mawaddah warahmah. Sakinah dari kata litaskunu. Sakinah. Kenapa ada doa supaya kalian sekalian sakinah? Supaya hubungan kita itu tinggal, tetap sukun. Dari kata sakinah itu sukun. Sukun artinya berhenti. Kalau sukun berhenti dia. Nun sukun artinya nun mati. Kenapa disebut mati? berhenti. Karena berhenti. Supaya hubungan kita berhenti di situ, tetap di situ, berumah di situ, bertempat tinggal di situ, maka kita berdoakan semoga sakinah. Tetap di situ, tidak berubah itu hubungan. Nah, supaya tetap, maka Tuhan memberikan mawaddah, rasa cinta. Tapi cinta gara-gara ada apa-apanya. Jangan sampai apa-apa itu hilang
Karena kalau apa-apa itu hilang, maka cinta juga hilang. Maka Allah mengikutkan mawaddah itu dengan cinta tanpa memandang sesuatu, supaya cinta itu kekal.
basar. Ayo lihat-lihat langit itu, menghayal, tafakar. Menghayal. Kalau kau belum menemukan langit itu ada cacatnya, kalau kau belum menemukan, thumma rji'il basar. Ayo kembalikan lagi ke langit. Kalau kamu sudah menghadap ke langit kemudian tidak dapat lagi, tidak dapat apa-apa, kembalikan itu pandanganmu ke bawah. Tidak dapat kesimpulan, thumma rji'il, balik lagi langit. Lihat lagi langit itu.
paling berdiri sesempur-sempurnanya. Ahsan itu artinya paling sempurna, akbar, ahsan, afdal. Tahu artinya takwim? Dari qoma, qad qamatis shalah. Apa artinya qad qamatis shalah? Salat akan segera. takwim dari kata qoma. Berdiri itu. Jadi Tuhan memberdirikan kita itu dalam bentuk yang paling sempurna. Hah? Yang paling sempurna. Maka kita tidak boleh berkata, oh kamu cacat karena kamu pincang, oh kamu cacat karena kamu itu otakmu itu otak babi, otakmu itu otak anjing. Tidak boleh. Haram. Haram? Hah? Haram. Jadi begitu. Tuhan menciptakan itu bukan abad. Abad
للمتقين غير هذا ما توعدون لكل أواب. Terus apa? Awab bin Hafiz terus apa? Hah? Berbicara supaya apa? Supaya man khasyir, supaya apa? Supaya apa? Supaya tetap dalam rasa tanpa keluar dari iman. Dan semua akan seperti itu. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba berat itu, makanya diimbangi dengan sesuatu yang ringan. Ya ayyuhalladzina. Nanti ada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan ingin kemudahan, tidak ingin. Tahu ayaman ma'dudat? Ayaman ma'dudat. Kan diperintah puasa itu ada ayaman ma'dudat. Faman kana minkum maridha. Ada tidak ayaman ma'dudat? Tahu artinya ayaman ma'dudat? Hari-hari tertentu, tidak sepanjang tahun puasa itu. Tenang moga. Walaupun berat sebentar ji. Begitu. Supaya apa? Supaya tetap dalam rasa tapi tidak keluar dari itu. Dan seperti itu. Oke, begitu pembahasan kita lah. Catat baik-baik itu barang mangga main puasa ini. Mangga makora-kora itu yang tamat. Begitu. Ya. Itu lah. Dari seri-seri kamu menghayal. Ada berita menghayal itu. Aku menghayal ini. Berita. Ada berita menghayal. Nanti minta kok jadwal jalan-jalan. Ada berita berjalan. Kalau mau waterboom, kita teliti semua kolamnya. Wah, ini kurang dalam. Siapa tukannya? Manusia sudah pasti ada bangunannya yang tidak beres. Mau kah? Perempuannya Ustaz Kahar khusus minggu ini. Bayar kode Ustaz Kahar. Dia tahu ah. Puasa aja dulu. Lama ke roti luasnya itu Kenapa beri wasari? Iya, coba. Lebih habis biasa. Azam. Nanti ku pikirkan ini azam. Dah, putus lagi sekarang. Baru lanjut. Kenapa wasari? Hah? Wasari artinya apa? Artinya wasari? Puas. Wasari dari kata sarian. Cepat. Cepat, ayo bercepat. Bersegera. Bersegera. Makanya segerakan hari Ahad. Kalau masalah dunia, Tuhan nanti berbeda. Ketika kita diperintahkan untuk mencari dunia, beda untuk perintah. Kan ada ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au berarti bersegera. Segera kemana? Salat Jumat. Perintah salat Jumat disuruh bersegera. Lihat perintah mencari dunia. Apa kata Allah? Hah? Nanti. Hah? Berbeda. Kalau masalah dunia santai saja. Kenapa? Santai masalah dunia. Karena dunia itu semua sudah teratur nih semua. Kamu mencari harta sebanyak mungkin tapi Tuhan hanya memberikan itu Tuhan yang dapat. Maka santai saja. Oke?
Kenapa dzalikal kitabu la raiba fihi? Kenapa pakai dzalik? Karena kata-kata yang pas. Karena Yang itu pantas. pas. Karena itu pas. Tapi dzalik apa artinya dzalik? Itu. Itu. Kalau ini Azal. coba lihat terjemahan Quran. Pakai itu atau ini dia? Assalamualaikum warahmatullahi Coba lihat. wabarakatuh. Coba lihat, coba Pakai lihat. ini dia. Al-Iqlan ila jami'at Pakai apa dia? Al-Hudur fil Masjid Al-Anfar. Pakai apa dia? Ini. Pakai ini atau itu? Al-Iqlan Ya dulu. ila jami'at Tolabah Apa? Al-Hudur fil Masjid Ini. Al-Anfar. Tapi kalimatnya apa? Zalik. Zalik. Benar tidak artinya itu? Benar. Tidak. Hah? Salah itu. Kenapa nazari karena ini? Hadza baru ini. Azal. Hadal kitabil Quran. Ada kita bilang. Kepada santri-santri Kenapa pakai ini dia yang terjemahan? terhormat, segera datang ke masjid Itu sekarang bahasa juga. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia seperti itu. Tidak ada yang pas. Tidak ada yang pas. Tidak ada yang pas itu bahasa Indonesia. Wassama'i dzatil Buruj. wassama'i dzatil buruj. Sama idatil hubub. Wassama'i dzatir raj'i. Ada juga dalam Quran. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ada semua di situ. Wassama'i dzatil. raj'i wal ardi dzatis sad. Coba lihat. Sod ar-raja. Ya, malah secekak gigi nih. Ar-raja. Apa artinya ar-raja? Kembali. Kembali. Tapi lihat terjemahannya. Wassama'i dzatir raja, langit yang mempunyai hujan. Hujan dalam bahasa apa, Pak? Mator. Matar. Kenapa raja? Karena dia kembali. Karena dia sesuatu yang kembali. Berarti langit ketika menurunkan hujan, hujan dari langit itu sebenarnya bukan miliknya lah. Dia milik laut, sungai, milik milik bumi. Itu yang bukan Makanya seperti itu dikembalikan. prosesnya. Ya. Kan prosesnya itu menguap ke atas. Makanya kalimatnya ar-raja. Di mana itu naik di? Nanti ada lihat. Kupikir ini. Ya pikirkan. Pikirkan. Ada Mungkin anu deh. Ada teknologi transparan itu yang tidak disampaikan. ayat lain tentang hujan bagaimana? Wa anzalna minas sama'i ma'an. Mubarakan. Ada mubarakan, ada sajjaja. Ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an sajjaja. Ada juga wa anzalna minas sama'i wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ada juga idh yughashshikum nu'asa amanatan min wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i. Ma yutahhirukum. Itu perintah buat hujan-hujan. Langit itu fungsinya apa? Untuk menjadi atap. Hujan itu fungsinya apa? Untuk menurunkan kembali ke bumi. Untuk membesarkan. Supaya tumbuh. Menumbuhkan dia. Supaya tumbuh tanam. Bukan sekedar itu. Supaya tumbuh. Menyehatkan tubuh. Ya ayuhan Menguatkan nasu. kaki-kaki. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum Inna alladhi zalzalata sa'ata khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum alladhi ja'ala lakum alladhi ja'al lakum firasya was sama'a bina'a. bina as-sama bina. Terus Wa anzala wa anzala minas sama. ma'a. Terus Fa akhraja lakum. berarti tujuan hujan turun fa akhraja Bihi minas bihi minat thamarat. Thamarat apa artinya thamarat? Thamar apa artinya thamar? samar. Thamarnya buah. Buah-buahan. Buah yang dimaksud bukan cuma buah pohon, tapi semua yang berbentuk buah itu yang dimaksud. Palula. Manusia itu kan dari buah dia. Namanya buah darah daging namanya. Kalau sulit melahirkan, ayo hujan-hujan. Betul lah ini. Betul lah enggak? Wah. Betul lah. Masalah berpikir lagi buah. Manusia buah. Wow. Ada nama orang kalau hamil istilah kita berbuah. Ya. Kalau kita belajar IPA tuh itu namanya kan berbuah.
kambing itu membuahi, kambing laki-laki itu membuahi kambing Perempuan. perempuan. Lanjut. Up. Ya, terus. Ah, dulu itu. Up. Naik, Ya, ada dulu, naik dulu sis. Terus. Eh, Tapi pikirkan bagaimana caranya itu. Up. Jamek. Begitu. Maka kalau sulit melahirkan, dendeng itu, boleh ini. Wah, Semua. Kan kambing laki-laki membuahi kambing perempuan, apa artinya? Kambing laki-laki itu menghamili, langit itu menumbuhkan, apa? Menumbuhkan. Maka kalau anjingmu, kalau binatangmu, kalau kambingmu itu tidak bisa melahirkan, aja hujan-hujan. Kan ma'an mubarakah. Kan langit itu menurunkan ma'an mubarakah, air yang berkah. Kenapa langit dari berkah? Kenapa kalau hujan kasih masuk semua itu? Padahal itu kan berkah datang. Iya, pakai timbuk buri. Kan beda air laut dengan air hujan. Kamu lama di laut dingin itu penyakit. Gila, lantas kenapa gitu kan, Bi? Dia tidak suka hujan. Artinya ada di situ sesuatu yang tidak dilihat oleh mata kasar kita. Kenapa dia tidak suka? Karena memang obat itu pahit. Ada orang suka pahit? Tidak ada. Obat itu pahit. Oke? Jadi Obat itu tidak apa? tidak apa-apa aja dari hujan. Tidak apa-apa. Kasih keluar. Betul enggak ini? supaya melahirkan. Sudah ada pernah meneliti itu. Hmm. Sulit dia melahirkan toh? Suruh hujan-hujan sama kiainya. Hujan-hujan. Terus ditanya apa dalilnya? Itu. Alhamdulillah. Karena Tuhan ini kalau mau menurunkan Al-Quran itu supaya tahu dalam Al-Quran ada kata ufuk tidak? Ada. Afak, ada afak dalam Quran. Ada. Apa? Ufuk afak. Fil afasi Afasihurun. afak. Ini Min ufukil mubin. Afak. ufuk itu artinya apa? Ujung. Ufuk itu artinya ujung. Tuhan itu tahu ayat yang menerangkan tentang bumi ini pernah bersatu dulu. Namanya benua. Kan sekarang banyak benua. Dulu satu benua namanya benua. Kalian kurang tafakar. Ada. Kurang Benua Atlantis. baru mau dikasih tahu. Bukan itu. Terus saya bilang namanya benua Pangea. Bukan Pangea. Satu dulu itu benua Pangea. Pangoa. Ngoai. Kapan dia hancur? Kapan dia hancur? Lihat Quran. Supaya apa? Supaya kita ini melihat ayat-ayat Tuhan bahkan sampai ke ufuk. Ufuk itu apa? Ujung. Ayo emang halal. Ayo, Ustaz, saya pernah ke sana itu. perunungan kayak ke atas. Bukan, sampai ke sana ternyata pas nyampe ku di sana Dibuka ya. masih jauh ke sana lagi. tidak pernah habis. Ku teliti dulu tuh waktu kemancing. Saya sobat-sobat ke sana pun nyampe di ujung pertengahan maran raiki simpul yo pawan puluh ini kampung ini yo. Gitu. Ini mandi berpikir ya berarti. Ada dalam Quran midadan li kalimati rabbi ada. Ada. Apa? Tidak ada li kalimat rabbi lana fidan. Apa ayat awal ayatnya apa? Kullau kana Bahru. al-bahr. Apa artinya bahr? Laut. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada. Apa artinya? Qul, katakan Muhammad, law kana al-bahru, andai kata lautan yang luas itu midadan li kalimati rabbi, dipakai tinta. Dengan tinta kan cair. Itu dipakai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan. La nafidal bahru, habis lautan itu. Qabla an tanfadha kalimatu.
sebelum kalimat sudah tertulis. Lautan itu habis dijadikan tinta menulis kalimat-kalimat itu. Bahkan kalimat itu masih banyak, air laut sudah habis. Itu kenapa kalau kamu ke sana masih jauh ke sana, kamu ke sana kamu sampai itu tuntun atau dan ternyata begini terus di pandangannya. Habis akalmu itu sampai kau habis akalmu kuras itu akalmu. La nafidal bahr. Habis lautan itu, akalmu itu habis itu. Bahkan qabla an tanfad kalimat Tuhan masih banyak. Tapi akalmu itu sudah habis. Sudah habis itu akal. Begitu tuh. Kenapa Tuhan menamai dirinya Allah? Itu akal itu. Hah? Ya, momikoma itu Ustaz. Kenapa disebut namanya Allah? Kan apa dalam ayat kursi apa? Allahu Allahu la la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa Tuhan menamakan dirinya Allah? Karena dia tidak pernah tidur. Tulis Allah. Mau lihat keajaibannya Allah? Ya. Ini Allah. Allah. Apa bacaan ini? Allah. Apa artinya Allah? Nama Allah. Kita hapus satu. Apa bacanya? Lillahi. Lillah. Apa artinya lillah? Milik Allah. Milik. Kita hapus lagi satu. Apa artinya lahu? Dia. Baginya. Baginya. Kita hapus lagi. Hu, apa artinya hu? Dia. Huwal hayyul qayyum. Itulah makanya Tuhan menamakan dirinya Allah. Allah. Oh, ya. Baru saya tahu ini Ustaz. Makanya ceri mau belajar. Itu gara-gara tidak ke belajar. Oh, iya. Kamu tidak pernah tahu yang hadir di pesantren ini saya. Baru ku tahu simpelnya begini. Tahu itu? Kenapa ini masih sederhana ini? Kenapa Tuhan menamakan dirinya Allah? Karena semua kata-kata. Lihat. Ha? Kan ada ateis. Ateis itu apa? Tidak beragama. Tidak punya agama. Tidak punya agama berarti dia tidak bertuhan. Dia bertuhan. Kita dalam Islam Tuhan kita Allah. Dan ateis Allahu Akbar, asyhadu an la Gitu. ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Makanya sering belajar Ustaz. Hayya 'alas salah, hayya 'alas falah. Nanti ku bahas. Panjang pembahasan. Kenapa Tuhan jadi Tuhan mengatakan dirinya Allah tidak salah-salah itu. Salah-salah itu. Hah? Tidak salah-salah. Tuhan mengatakan dirinya Allah tidak salah-salah. Oke, nanti kita bahas kenapa Tuhan. Ya, kita sholat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Masih berpikir rasanya ini Ustaz. Nanti yang lagi. Tandang di sana rumus kambing. Berarti kami juga berpikir. Begini. Sholat Apapun dulu bareng. apapun, ini sederhana ini, pendek. Apapun. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu kan pasti ada jalannya. Ada sebab. Ada jalannya. Ya. Kamu halangi bagaimanapun dia, pasti ada jalannya. Maka bagaimanapun kau menghalangi apapun itu, sudah rezekinya dia. berkata seorang mail, la boja sinaw jalalanna. Berarti tidak jadi masalah.